Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan mengikuti perintah Presiden Joko Widodo yang menginginkan seluruh menterinya berkonsentrasi dalam menyukseskan program pemerintah. Untuk itu nantinya menteri-menteri dari PDI Perjuangan tidak akan diikutsertakan sebagai juru kampanye nasional atau Jurkamnas dalam Pilkada serentak 2017. Menurut Hasto, PDI Perjuangan sudah membuat keputusan tentang siapa saja petugas partai akan menjadi Jurkamnas, sehingga para menteri yang berasal dari PDI Perjuangan tidak ikut serta dalam kampanye pilkada. Salah satu petugas partai yang akan menjadi Jurkamnas adalah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Menurutnya, Ketua Umum PDI Perjuangan akan bekerja untuk seluruh pasangan calon kepala daerah. Beberapa kepala daerah yang hingga kini masih menjabat dan dinilai berhasil juga akan ikut sertakan dalam Jurkamnas. Di antaranya adalah Tri Risma Harini, Ganjar Pranowo, dan Hasto Wardoyo. Terima kasih atas kehadirannya. Kami ikut fatsun yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, bahwa Bapak Presiden meminta seluruh jajaran kabinet kerja untuk betul-betul mampu mempercepat seluruh program-program pemerintahan, sehingga skala prioritas kami adalah mendayagunakan seluruh fungsionaris di DPP, kemudian anggota DPR RI, dan kemudian para kepala daerah dari PDI Perjuangan. Selamat malam pemirsa, inilah Prime Time Talk, saya Doni De Keizer. Keputusan PDI Perjuangan mendukung Ahok Jarot untuk berlaga di Pilkada DKI Jakarta 2017 seolah menjadi gong penutup panjangnya jalan berliku Ahok untuk dapat restu dukungan dari PDI Perjuangan. Dan kini pemirsa, setelah resmi PDIP mengusung Ahok Jarot, konstelasi peta politik jelang Pilkada DKI semakin jelas. Sejauh ini baru Gerindra yang menyebut nama Sandiaga Uno sebagai bakal calon gubernur yang akan diusungnya. Namun kata sepakat dari partai koalisi Gerindra seperti PKS dan PKB belum juga ada di tangan. Akankah realitas politik tingginya elektabilitas, popularitas, serta akseptabilitas terhadap pasangan Ahok Jarot akan melumerkan sikap parpol lawan politik Ahok untuk bisa saja akhirnya nanti ikut rame-rame di belakang gerbong PDI Perjuangan yang di belakangnya sudah ada Golkar, Nasdem, dan Hanura. Lalu siapa nama-nama bakal calon gubernur yang akan menjadi lawan sepadan Ahok Jarot? Ini yang akan kita diskusikan malam ini. Sudah hadir di studio Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga dan pengamat politik Carta Politika Yunarto Wijaya. Bang Eriko, apa kabar? Selamat malam. Merdeka. Merdeka. Sehat ya? Wah, ini juga bendera merah putih. Ya, tidak harus ada bendera tapi hati tetap merah putih. Iya kan? Terima kasih Pak Eriko. Mas Toto, apa kabar? Apa kabar? Sehat ya? Kabar baik. Oke. Merdeka juga. Merdeka. Tapi sudahkah kita merdeka dalam hal politik terhadap calon yang akhirnya diusung PDI Perjuangan? Sudah jelas yang ditunggu-tunggu. Bahkan Amin Rais pun mengakui kartu as pilkada kali ini ada di tangan Megawati menurut Amin Rais. Jadi stagnasi konstelasi politik yang selama sebulan 2 bulan terakhir ini terasa membingungkan karena memang lawan politik menunggu sikap dari PDIP. Saya pikir sekarang sudah jelas. Pada akhirnya mendukung incumbent. Dan dengan keputusan yang cepat itu pula, sepertinya kita mungkin dalam 1-2 hari juga sudah, dan sudah harus, memang karena waktu pendaftaran tanggal 23, untuk melihat bagaimana lawan dari Ahok. Dan pilihannya juga tinggal 2, menurut saya sudah semakin jelas. Apakah lawan 2 pasang, yang kemudian memunculkan poros Sandiaga Uno dengan PKS misalnya, dan poros baru diusung oleh Demokrat, PPP, PKB, dan PAN misalnya, atau mereka bergabung semua, bahkan mendapatkan ngeroyok Ahok begitu. Mesin politik ya hampir berimbang. Sebenarnya Ahok sendiri sudah mendapatkan kekuatan 49,06% dengan masuknya PDIP. Kalau mereka bergabung semua hampir 50-50 dan menjadi pertarungan yang menarik dari sisi mesin politik. Tinggal bagaimana personal branding yang mereka munculkan sebagai seorang calon. Anda membaca nggak gesternya Bu Mega pada saat pengumuman Ahok dan Jarot? Apa yang Anda lihat? Pertama, saya pikir ada simbolisasi yang menarik dan sepertinya disepakati oleh semua pihak, bukan hanya PDIP. Saya melihat ada simbolisasi, entah disengaja atau tidak, yang menyerupai kronologi dari dukungan terhadap Ahok dari partai-partai sebelum PDIP dan PDIP. Contoh bagaimana
3 partai sudah berkumpul terlebih dahulu di Balai Kota. Itu seperti simbolisasi mereka meminang Ahok beberapa bulan lalu, begitu kan. Mereka yang datang ke Balai Kota. Setelah mereka datang ke Balai Kota, kemudian bersama-sama dengan cawagup pilihan dari Ahok, datang seperti meminta izin kepada partai yang lain, partai terbesar PDIP, datang ke DPP PDIP. Dan kemudian, jadi bukan hanya Pak Ahok dengan Pak Jarod, tapi kemudian partai-partai itu juga hadir di DPP PDIP, dan dipimpin oleh Megawati bersama-sama datang ke KPUD. Jadi ini menurut saya seperti sebuah simbolisasi dari kronologis yang kita lihat selama ini di ujungnya PDIP dan PDIP yang memang tampil sebagai partai pengusung utama. Walaupun kemudian mereka sama-sama mengusung begitu. Dan Ibu Mega saya pikir di sini kan menempatkan dirinya jelas, turun tangan langsung, pemimpin koalisi dan akan menjadi tokoh sentral yang menurut saya akan berperan besar. Kuncinya kan di restu Bu Mega kan? Kunci di restu Bu Mega. Ahok kan sudah berkali-kali memang mengemukakan kalimat saya orang Ibu Mega, saya orang Ibu Mega. Konfidensi Ahok itu apakah Anda baca juga terrefleksi dari wajahnya Bu Mega pada saat itu? Anda sabar dulu Bang. Gimana Mas Toto? Saya tidak berani membaca wajah ya. Saya bukan ahli baca wajah, tapi Kita memang bukan peramal ya. Yunarto ya. Tapi begini Mas Toto. Suasana atau konstelasi politik sebuah bangsa kadang ya itu bisa terjadi gara-gara guratan wajah seorang yang kan Biasanya guratan tangan ini wajah ini. Itu soal nasib gitu kan. Nasib, ya. Tapi kalau ekspresi ibu itu berubah itu bisa mempengaruhi banyak hal gitu kan. Puncaknya harus diakui kalau kita lihat ekspresi Ibu Mega dan kemudian itu juga menjadi banyak sekali berita foto ketika Ahok dipakaikan jaket. Saya tidak katakan jaket PDIP, jaket berwarna merah. Itu yang menurut saya tadi menjadi puncak. Emang nggak ada logo PDIP-nya ya? Tidak ada logo PDIP. Oh nggak ada ya? Ini juga perlu dipertanyakan ini. Maksudnya apa itu Bang? Jadi begini, Mas. Kalau kita lihat Mas Toto aja bajunya hijau, tapi dalamnya hatinya merah, seperti buah semangka. Hijau luar, dalamnya merah. Gitu ya. Ini sudah tingkat dewa ini. Ini tadi memang di DPP saya harus jujur mengakui dan respect melihat Pak Ahok, di mana hal ini justru tadi beliau menyampaikan nanti kalau ingin dipakaikan juga nanti setelah pendaftaran secara resmi. Jadi sudah ada komunikasi. Sudah ada. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba dalam tanda petik nodong begitu karena ada kamera banyak di situ nggak ya? Jadi sudah memang dipersiapkan dari DPP. Artinya apa? Sebenarnya kan kalau kita melihat merah itu kan lambang keberanian. Sama seperti yang dipakai oleh Mas ini merah putih, berani tapi juga bersih kan seperti itu. Ini yang diinginkan. Nah sama juga ya Mas Toto dari hasil pemetaan kita bahwa yang diinginkan oleh masyarakat DKI Jakarta yang memimpin itu memang harus berani, tegas, lugas, dan punya track record yang jelas. Nah ini tadi dilambangkan dengan memakaikan baju itu bahwa Anda akan menghadapi tantangan yang demikian luas. Oke, artinya semua orang-orang dengan kriteria yang dimaksud PDIP ada di Ahok. Ini kan sudah terjawab bahwa inilah yang memang diinginkan oleh PDI Perjuangan dan ini yang kita sajikan yang nanti akan menjadi kontestasi di masyarakat. Bukan berarti pakai merah itu biar berani karena siap-siap dikeroyok sama yang lawan tadi itu. Jujur Mas, kalau kita menginginkan sini sebenarnya Mas Toto bahwa kita kalau boleh bersama-sama secara keseluruhan kan begitu. Alangkah indahnya kalau bagaimanapun juga membangun DKI Jakarta kan tidak bisa juga kita hanya sendiri. Apakah hanya pendukung PDI Perjuangan? Apakah hanya pendukung partai-partai yang mendukung Pak Ahok lantas hanya itu saja? Kan tidak bisa seperti itu. Statement Anda tadi maksudnya apa? Mengajak mereka untuk bersama-sama di gerbong PDIP atau? Monggo. Nah ini kan tentu kita ingin bersama-sama sebanyak mungkin. Dapat apa dong? Tetapi saya juga menyadari ini mungkin Mas Toto sebagai yang lebih memahami. Memang kalau kita melihat biasanya semakin banyak calon pilihan, ini juga semakin menarik buat masyarakat Jakarta untuk datang bersama-sama ke TPS. Tapi saya harus jujur akuin, masyarakat DKI Jakarta ini luar biasa. 2012 Mas, di atas 65% yang ikut datang ke TPS. Nah, ini artinya kalau di dunia internasional ini sudah sangat baik, prestasi yang sangat. Nah, kalau ini memang calonnya lebih nanti, apakah 2, apalagi 3, ini mungkin bisa di atas 70% yang datang ke TPS. Dan ini juga kita harapkan seperti tapi kan Mas Toto, kalau kita bicara kualitas sebuah proses demokrasi, tentunya dengan beberapa calon itu kan paling tidak sebagai bagian dari kesempatan rakyat memilih calon yang ada banyak begitu kan? Bukan cuma satu pasang calon tunggal saja begitu.
Kalau PDIP saya pikir jelas, mereka tidak berpikir ketika sudah mendukung Ahok, mereka tidak berpikir bagaimana kemudian harus 2 atau 3 pasang. Mereka jelas akan mendukung incumbent sebagai bentuk tanggung jawab sebagai partai pengusung. Yang sebetulnya menentukan saat ini adalah partai-partai yang sudah menegaskan diri di awal akan berhadapan-hadapan dengan Ahok dan harus mengalahkan Ahok. Artinya perhitungan mereka tidak lagi berbicara mengenai pendidikan politik, mana yang lebih baik buat pemilih, tapi format pasangan seperti apa yang memungkinkan Ahok kalah. Itu yang menurut saya sekarang dengan segala cara. Ya pasti dengan segala cara ketika masuk dalam pertarungan. Berarti figur yang akan tampil bukan figur calon gubernur yang bisa menyaingi Ahok dong. Tapi apapun siapapun yang bisa ngalahin Ahok begitu. Ya pasti seperti itu. Itulah pertarungan termasuk Sarah. politik. Saya tidak mengatakan seperti itu. Kita belum berbicara mengenai Sarah secara kualitatif, tapi secara kan itu isu yang paling seksi kalau nggak ada Ahok sekarang kan. Saya masuk ke kuantitatif. Tadi kan pertanyaan mengenai 2-3 pasang. Sekarang mereka sedang berpikir terlebih dahulu mana di antara 2 atau 3 pasang, bukan yang seperti tadi Mas Doni katakan yang lebih menguntungkan masyarakat Jakarta dalam konteks pendidikan politik, tapi menguntungkan mereka untuk lebih mungkin mengalahkan Ahok. Nah, itu yang kita bisa kemudian terka, apakah lebih mungkin buat mereka mengalahkan Ahok ketika mereka bergabung semua atau ketika 3 pasang. Ini ada menarik, ada 2 kacamata. Kacamata pertama mengatakan dengan logika matematika, kalau ingin mengalahkan Ahok yang saat ini surveinya masih paling tinggi, kita bikin 3 pasang. Sehingga Ahok sulit mendapatkan 50% plus 1. Karena ada aturan di DKI harus 50% plus 1, berbeda dengan daerah lain. Tapi ada juga yang mengatakan situasi psikologis untuk melawan incumbent akan lebih mudah dikumpulkan, dikoordinir dan dikonsolidasikan apabila kita head to head. Sehingga kemudian fenomena asal bukan Ahok, perlawanan terhadap incumbent itu lebih mungkin terasa. Nah, itu yang saya dengar dan dalam diskusi-diskusi bukan hanya oleh aktor partai tapi juga para pollster, para pengamat, itu juga sekarang menarik untuk dikaji. Apakah 2 atau 3 pasang, dan itu yang menurut saya akan kita lihat dalam 2-3 hari ini. Dan saya dengar malam ini misalnya kan di Cikeas sedang ada pertemuan juga antara ketua umum parpol, salah satu yang mendengarkan presentasi survei dan untuk memutuskan langsung terkait berapa pasang dan siapa yang akan diajukan. Itu menurut saya yang sekarang sedang terjadi. Oke, tentu semua sudah dipertimbangkan dong oleh DPP ya, Bang Eriko. Artinya dengan kondisi Ahok dan Jarot dan siapa yang akan bakal menjadi penantangnya, segala hal yang akan dihadapi Ahok itu sudah dipersiapkan. Mas Doni, tadi sudah dijawab sama Mas Toto, sudah lengkap sekali. Saya saja sudah apalagi yang mesti mau disampaikan. Nah, itu tadi buah semangka itu. Iya. Itu semangka di sebelah sana. Iya. Kulitnya hijau. Iya. Kalau biru sekarang lagi rapat di Cikeas sambil nonton kita untuk menentukan langkah berikutnya. Kita nantikan sampai berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Siapa lawan sepadan Ahok yang jadi topik diskusi kita malam ini? Pemirsa, PDIP secara resmi memang telah mengumumkan mengusung pasangan Ahok Jarot dalam Pilkada 2017 yang akan datang. Siapakah bakal calon pasangan gubernur dan calon wakil gubernur yang akan menjadi lawan sepadan Ahok pasca dukungan PDIP ini? Kita akan simak bagaimana rekan saya Carlos Michael langsung dari Grand Studio akan menyampaikan ulasan terkait hasil survei terakhir elektabilitas sejumlah nama yang selama ini masuk dalam bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta. Siapa tahu ada nama Anda, pemirsa. Kita tanya Carlos, silakan. Iya, terima kasih Doni dan juga pemirsa bahwa kita tahu kemarin sudah diumumkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai petahana dan juga wakilnya saat ini diusung oleh PDI Perjuangan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Tapi kemudian kita lihat ada banyak tokoh yang muncul akhir-akhir ini yang kemungkinan besar akan bisa menjadi penantang Ahok. Kita lihat kemudian ada survei sejauh mana masyarakat Jakarta mengenal figur-figur yang mungkin sebagian besar akan menjadi penantang Ahok. Kita lihat survei yang dikeluarkan oleh Poltreking Indonesia tanggal 6 sampai 9 September 2016 ini dilakukan dengan 400 responden. Di atas masih ada nama Basuki Cahayapurnama di posisi 92,5%. Di tempat kedua 72,8% ada nama Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya, dan di tempat selanjutnya ada Anies Baswedan 71,7% dan ada Ustadz Yusuf Mansur yang berada di posisi 74,4%.
Ini tepat berada di bawah Basuki Cahayapurnama. Lalu ada nama Sandiaga Uno dan Yusril Iza Mahendra yang masing-masing mendapatkan 46%. Dan kita jika lihat di sini bahwa ada nama Tri Risma hari ini 72,8% yang tidak mungkin lagi maju sebagai calon gubernur dari PDIP karena kita tahu kemarin sudah sah dan diumumkan Ahok lah yang ditunjuk oleh PDIP untuk menjadi calon gubernur. Lalu kemudian bagaimana tingkat kepercayaan dari masyarakat Jakarta untuk melihat beberapa tokoh ini? Kita lihat survei akseptabilitas berikut ini. 64% warga Jakarta menilai bahwa akseptabilitas Basuki Cahayapurnama dan Tri Risma hari ini di angka yang sama, 64%. Sementara itu ada nama Anies Baswedan 53% dan Sandiaga Uno serta Yusril Iza Mahendra sama-sama mendapatkan 46%. Lalu jika kemudian Pilkada DKI Jakarta dilakukan, sejauh mana kemudian tingkat elektabilitas para figur ini? Kita lihat bahwa Basuki Cahayapurnama masih menempati posisi teratas walaupun angka 40,77% ini adalah angka yang sudah berkurang dari sebelumnya lebih dari ini. Sementara di tempat kedua adalah nama Tri Risma hari ini di 13,8%, ada Sandiaga Uno 9,2% dan Anies Baswedan yang merupakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sedikit demi sedikit ini melaju dan ada di angka 8,9%. Walaupun memang terpaut jauh, kita lihat kemudian jika pasangan-pasangan ini dipasangkan gitu head to head, akan seperti apakah pertarungan jika Ahok dan Risma harus berhadapan, walaupun ini memang tidak mungkin terjadi atau mungkin masih bisa terjadi jika memang Risma ingin berambisi maju diusung oleh partai lain misalnya, maka 44% masih akan dimenangkan oleh Ahok, sementara Risma hanya akan memiliki 33,8%, sementara angka yang lumayan besar 22% tidak menjawab. Sementara itu kemudian head to head antara Ahok dan Anies Baswedan ini berada di tempat kedua setelah Tri Risma hari ini. Ahok tetap masih akan menang dengan angka 44,6%, sementara Anies Baswedan 30,7% dan tidak menjawab 24%. Selanjutnya jika Ahok melawan Sandiaga Uno, ini terpaut jauh sekali, 45% masih akan dimenangkan oleh Basuki Cahayapurnama, sementara Sandiaga Uno akan mendapatkan 24,4%. Dan yang terakhir, ini head to head antara Basuki Cahayapurnama dengan Yusril Iza Mahendra masih juga akan dimenangkan oleh Basuki Cahayapurnama 49,4%, sementara Yusril Iza Mahendra akan mendapatkan 23,3%. Kita tahu kemudian bahwa ini masih akan menunggu. Kabarnya malam ini koalisi Cikeas masih sedang rapat untuk menentukan siapa yang akan menjadikan tokoh siapa yang akan diusung oleh koalisi Cikeas. Kabarnya ada Anies Baswedan yang akan diusung oleh koalisi Cikeas. Dan kemudian kemana suara Tri Risma hari ini yang kita tahu tidak akan diusung oleh PDIP. Kita akan lihat peta politik nantinya kemana suara Risma ini akan bergulir. Kembali ke studio, Doni di Kaisar. Carlos Michael, terima kasih atas ulasan yang cukup komprehensif dan kita lanjutkan diskusi kita. Kalau bahasa kawan saya dulu, Bang Eriko, ini sudah mulai suasananya ngeri-ngeri sedap. Kalau sudah ngeri-ngeri sedap, masuk tuh barang, gitu kan? Tapi yang suka statement soal itu sudah sedang menjalani hukuman, sudah masuk, gitu kan? Nah, begini, Mas Toto, Sandi Uno, Anies Baswedan, nama itu muncul, kemudian Yusril. Apakah saya bisa tetap mengatakan sesuai dengan analisa Carlos tadi bahwa Ahok sayang ada lawan kalau dengan nama-nama tadi? Sebetulnya tidak. Kalau kita lihat, kita harus jujur mengatakan kecenderungan dari incumbent stagnan, sementara kecenderungan penantang itu terus naik. Apakah ini anomali? Apakah ini sebuah kemunduran buat Ahok? Tidak. Ketika kita baca pola survei di seluruh daerah,
incumbent jauh-jauh hari pasti unggul dari sisi elektabilitas karena ada bias popularitas. Tadi bisa dibaca tingkat kepuasan, pengenalan atau popularitas dari Ahok 92%. Tingkat pengenalan dari incumbent di daerah manapun pasti jauh lebih tinggi dibandingkan penantangnya karena dia adalah kepala daerah yang sudah berkuasa. Tidak apple to apple membandingkan 95% tingkat pengenalan dengan yang tingkat pengenalan masih 50% atau 60%. Penantang masih punya peluang untuk memperkenalkan dirinya. Semakin dekat pendaftaran dan apabila sudah ditetapkan oleh KPU, biasanya juga dia akan melonjak bisa di atas 80%. Pada titik itulah baru kemudian kita bisa menilai titik nol ini kemudian bisa kita nilai bersama-sama, incumbent memiliki angka berapa, penantang memiliki angka berapa. Jadi memang trennya pasti seperti itu. Berarti Ahok belum mencapai titik kritis ya? Ahok belum mencapai titik kritis tapi juga jauh dari aman. Ini yang menyebabkan menurut saya segala sesuatunya masih cair. Tinggal pertanyaannya kemudian kan sampai titik mentok seperti apa, titik optimum seperti apa, penantang-penantang ini masih mengalami kenaikan. Kalau kita lihat Yusril juga cenderung sudah agak mengalami titik anti klimaks dikarenakan secara psikologis mungkin yang tadinya paling luar biasa berhadapan-hadapan dengan Ahok tapi tidak dapat partai misalnya. Sementara di sisi lain Risma saat beberapa minggu lalu sampai kemudian kemarin misalnya itu kan sempat dikatakan bukan tidak mungkin diusung oleh PDIP sehingga orang kemudian melihat peluang orang ini sangat besar untuk bisa maju. Sandiaga Uno kita lihat tadinya hanya 2,5%, tapi ketika deklarasi dari Gerindra sudah keluar, titah dari Pak Prabowo sudah keluar, seketika bahkan sekarang sudah mencapai angka di head to head hampir 30%. Jadi kepastian itu akan menentukan suara dari penantang juga. Angka atau titik nolnya itu akan kita bisa lihat minimal kalau dari pihak lawan, nanti misalnya lawan Ahok itu sudah memunculkan pasangan juga, misalnya Jumat kalau yang kita dengar. Nah, andai kata survei dilakukan setelah hari Jumat itu sudah definitif siapa yang menjadi pasangan untuk saling berhadapan, di situ kita akan melihat peluang bagaimana incumbent dengan penantang. Ya, artinya dalam beberapa hari ke depan fluktuasi politik cukup dinamis ya. Bang Eriko, ini kalau bicara tentang nama Basuki Cahayapurnama, tentu kan kalau enggak ini pendapat pribadi yang walaupun sebenarnya tidak boleh menyampaikan pendapat pribadi karena saya interviewer kan. Kalau tidak karena Bu Mega, ya bisa jadi Anda dan teman-teman di PD Perjuangan itu bisa banyak pendapat dan memilih dukungan yang berbeda, bukan cuma memilih Ahok begitu kan. Saya ada beberapa statement dari DPP PDIP juga yang sebenarnya secara eksplisit menyatakan tidak 100% juga mendukung Ahok. Tapi kok bisa akhirnya apapun bahasanya keluar satu. Masihkah tetap Bu Mega memerankan hak vetonya atau ada komunikasi politik internal PDIP yang artinya begini, selama 5 tahun ke depan jadi model untuk mendukung Ahok juga dalam memimpin daerah? Ya, memang ini hal yang menarik ya, Mas Doni ya. PDI Perjuangan ini punya, kalau dikatakan ya, PDI Perjuangan itu kan mempunyai sistem demokrasi terpimpin. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya menjalankan demokrasi yang sesungguhnya itu di PDI Perjuangan. Kenapa begitu? Ya, coba lihat. Apakah pernah ditegur? Tadi saya tanya. Kami kan terbagi ke 5 wilayah tadi untuk menyampaikan siapa calon dari kita dan kenapa keputusan ini diambil. Kita sampaikan di 5 wilayah di Jakarta. Kepulauan Seribu bergabung dengan Jakarta Utara. Kebetulan tadi saya di Jakarta Pusat. Nah, Jakarta Pusat termasuk yang sangat dinamis, apalagi itu ada betul-betul di pusat pemerintahan. Nah, saya sampaikan, saya jelaskan bagaimana proses dari awal, dari anak ranting. Anak ranting diminta masukannya, pendapatnya itu di tingkat RW. Kemudian naik ke atas ke tingkat kelurahan, ke tingkat kecamatan, ke tingkat kota kabupaten, dan sampai di tingkat DPP akhirnya. Nah, apakah Anda tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan? Diberikan. Apakah pernah ada dilarang? Apakah pernah ada ditegur? Tidak. Bahwa kita ini mempunyai satu sistem di mana sebelum diputuskan, siapa saja boleh berbeda pendapat, boleh memberikan pendapat, sah-sah saja, boleh memberikan masukan. Walaupun ada yang mengatakan mau beda tetap ikut ibu, begitu. Begini, kita ini kan dipimpin oleh ketua umum, ya sebagai lambang pemersatu dan juga memang beliau adalah yang memimpin secara langsung. Kalau kita lihat tadi, beliau langsung turun bahwa Jakarta ini menjadi satu barometer. Dari 101 pilkada ini Mas Yunarto, diberikan contoh langsung, tadi ketua umum turun langsung, bahwa Jakarta ini kan betul-betul menjadi Indonesia mini, menjadi betul-betul cermin di